Om Swastiastu. Perkenalkan, Wastanti Tiang Niluh Merianti, biasa dipanggil Mary. Saya seniman tari joget bumbung yang berasal dari Bongkase Pertiwi, Abian Semal Badung. Tapi dari kecil sudah tinggal di Penatih begitu. Tiang awalnya bisa menari itu dari kecil, dari sebelum TK sudah masuk sanggar tari yang bernama Sanggar Tari Sutasoma Dumun. Karena Tiang nggak tahu juga nih, itu mungkin karena nenek, karena Kumpi juga di rumah. Kumpi dulunya penari condong di Calonarang itu. Kemudian Dadong Tiang seniman joget yang ya pada zamannya itu memang benar-benar terkenal joget di Buaji Penatih gitu namanya. Iya, dari Kumpi, nenek, ibu, memek Tiang lumun penari joget juga, tapi cuma sebentar karena keburu nikah kenten. Awalnya Tiang bisa nari joget itu dulu pada tahun 2014. Tiang diperkenalkan sama kakek dan diberi kepercayaan untuk mewakili PKB, mewakili Denpasar waktu itu di PKB tahun 2014 bersama Seke Giriswara gitu. Kebetulan yang punya Seke Giriswara itu kakek Tiang gitu, masih ada hubungan keluarga, hubungan saudara gitu. Kebanyakan orang tahu Tiang nari joget gitu. Selain nari joget, dulunya waktu masih pariwisatanya normal, waktu masih normal biasanya reguler ke hotel-hotel gitu, bisa tarian lepas gitu kayak olek kemulilingan, kadang ayah juga. Kadang kalau baru-baru ini Tiang mencari pengalaman baru, itu Tiang belajar tari Desa Rai gitu, Desa Rai, kemudian mantri juga, mantri di Arjo itu. Gitulah untuk mengisi waktu luang, makanya Tiang sambil belajar. Ya itu aja. Ya gini, kegiatan selain menari joget bumbung itu Tiang juga ikut ikut gabung di musik musik keroncong etnik Bali itu yang bernama Kembang Layu Bali. Kebetulan Tiang vokalis Kembang Layu Bali gitu, untuk biar jalan saja lah hobinya Tiang karena Tiang kebetulan juga dari kecil juga suka nyanyi gitu. Awalnya karena Tiang banyak punya teman kan ya, teman sana teman sini, mungkin si A ngenalin Tiang ke si B. Kebetulan itu yang manajer Kembang Layu gitu. Terus ya dikenalin habis itu mau nggak ikut gabung di sini gitu. Awalnya Tiang berpikir gimana ya, nggak apa-apa deh ya, ikut aja deh, siapa tahu ini kan untuk menambah pengalaman gitu, bukan untuk mencari gini, bukan. Tiang orangnya senang mempelajari hal-hal yang baru gitu. Yang sudah pasti berkaitan di dunia seni gitu. Tiang narinya biasanya itu tiap tahunnya di PKB
kadang mewakili Denpasar jogetnya, kadang mewakili Badung gitu. Dumun pernah tahun 2017 itu Tiang mewakili 2 kabupaten, Denpasar 1, Badung 1 gitu. Jadinya juri itu juri ya juri itu sempat gini sih, iya bingung, penarinya sama, sempat waktu itu Tiang kan mewakili Denpasar sama Sekar Rahayu di Banjar Pondok Peguyangan. Waktu itu Denpasar tampil waktu penutupan PKB, pas mau penutupan, sedangkan waktu PKB di Badung itu yang mewakili kan Seke Wardi Kencana Blakyuh. Untungnya Seke Badungnya itu lebih awal dia tampilnya gitu. Jadi pada waktu tampil Badung, Tiang pakai namanya Tiang sendiri. Terus waktu Denpasar yang mewakili itu disuruh sama Ketua Sanggar Rahayu, Ketua Sanggar Sekar Rahayu ya. Itu namanya Pak Gede Arcana, disuruh gimana ini Pak D? Soalnya Mary udah 2 mewakili gitu. Nah sengkengken gitu katanya, ubah nama jadinya, namanya Tiang yang awalnya Niluh menjadi Kadek gitu. itu dah lucunya. Iya benar. Waktu gini dapat juara di provinsi itu, waktu dapat juara itu ceritanya gini, kan di Disbud Provinsi mengadakan festival lomba joget Sebali. Terus awalnya Tiang emang ingin untuk ikut gitu, coba-coba, bukan nyari juaranya sih, nyari pengalaman ya, yang utama pengalaman bagi Tiang. Tapi sebelum daftar itu ada telepon dari Pak Tukasi namanya, dari Blakyuh, itu ikut di Sanggar Wardi Kencana juga. Waktu itu Tiang ditelepon kayak gini, Mary bisa nggak mewakili Badung untuk lomba jogetnya di provinsi gitu. Terus Pak D yang dari Sanggar Sekar Rahayu juga nelpon Tiang, Mary bisa nggak mewakili Denpasar untuk lomba jogetnya. Nah Tiang bingung kan, kemudian waktu itu Tiang belum punya KTP Denpasar punyanya KTP Badung. Jadi yaudah deh, karena Tiang aslinya Badung, yaudah deh Tiang wakili Badung begitu. Kemudian waktu Tiang udah udah daftar, dapat dapat nomor urut tuh, udah meeting nomor undi ya, nomor undi. Pas tampil gimana ya, rasanya itu ya grogi ya, udah pasti ya, karena itu kan lomba. Lain halnya kalau nari biasa, kayak acara-acara biasa itu. Lomba jogetnya, iya, lomba joget itu pertama kali itu. Kemudian ya nggak nyangka aja, ikut lomba pertama kali itu, nggak nyangka dapat terbaik gitu ya, terbaik 1 gitu, ngelawan berapa kabupaten, 8 ya kabupaten gitu ya. Bersyukur juga sih itu gitu, nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka. Kalau pendapat dari teman sih kurang tahu ya, karena jarang juga menanyakan gitu. Tapi beberapa hal positifnya yang bisa Tiang ambil, jika Tiang atau teman punya job itu, kita bisa saling berbagi job lah, saling oper job gitu. Jadi untuk
untuk menjaga tali persaudaraan, ya bisa dibilang begitu ya, untuk menjaga tali persaudaraan kita sebagai penari joget dan sesama penari joget gitu ya. Yang namanya berbanyak itu pasti ada plus minusnya juga gitu. Kadang ya begitulah. Kalau dari keluarga yang didukung, gimana nggak didukung, orang emang dari keluarga emang aliran ya keturunan jogetnya gitu. Di samping itu juga tiang nanggung keluarga sendiri gitu. Iya, dari biayain adik sekolah gitu, dari hasil nari joget aja gitu. Oh, ciri khas sendiri ya. Kalau tiang sendiri, kalau pakem joget kan sudah lumrah ya, pasti pakai agam kanan, agam kiri, kemudian nerudutnya, bis itu det, pong. Dah, bis itu pasti isi ulap-ulapnya gitu kan ya. Kalau tiang itu penglemarnya sudah pasti, udah lumrah itu, semua penari joget pasti sudah pakai pakem itu. Kalau tiang biasanya menggunakan gerak agak nepes tapi si ngajet itu kakinya gitu. Biasanya kalau tiang di jaipong biasanya tiang pakai gerakan itu. Kemudian belum penari sih kayaknya belum ada pakai gerakan itu. Itu dibuat sendiri apa memang gimana? Apa ada namanya gitu? Stylenya itu. Kalau tiang orangnya suka yang soleh-soleh gitu, beli. Yang unik namanya itu. Kalau tiang biasanya bilang soleh gitu. Isi ngajet-ngajetnya gitu. Isi ngajet. Habis itu isi dah napes selendang itu, napes kajet. Itu inspirasi dari mana sebenarnya? Dari inspirasi tiang awalnya dari joget buleleng gitu. Tiang kan suka ya nyari gerak-gerakan baru itu. Kadang lihat YouTube tari joget tempo dulu gitu. Itu dah tiang ambil sedikit-sedikit begitu. Jadinya ini kayaknya bagus ya gerakannya gitu. Kemudian coba deh waktu menari pas di jaipong tiang isi gitu. Jadinya awal-awalnya emang aneh tiang pakai gerakan itu, tapi kelamaan itu jadinya sudah terbiasa gitu. Tarian joget itu kan merupakan hobi yang dibayar, benar kan? Hobi yang dibayar gitu. Selain mengajarkan seni budaya Bali, tiang juga dapat banyak pengalaman di berbagai tempat, dari perkotaan hingga pedesaan ya gitu. Bahkan pelosok sekalipun gitu, kayak ya nari di tempat-tempat terpencil gitulah gitu. Dan teman, jaringan atau ruang lingkup penari juga bertambah jadinya, seperti itu. Pendapat tiang, pengibing yang nakal akan muncul ketika seorang penari memancing pengibing dengan tarian yang porno atau hotnya nggak sesuai sama pakem tari lah begitu. Kadang dia goyang, kalau ngegol kan ke kanan ke kiri. Kalau ini dia goyang, muter gitu. Itu. Dan pakaian yang seksi atau tidak sesuai juga akan memancing pengibing yang nakal gitu. Pasti kalau misalkan udah penarinya emang sih tarian joget itu dikenal identik dengan bukan
dia sensual tetapi tidak seksual begitu. Emang sih agak genit dikit untuk apa namanya, memancing pengibing biar dia itu tertarik untuk mau mengibing gitu. Tapi jangan terlalu gatal-gatal amat lah. Kalau dia sudah mau mengibing, stop untuk genitnya begitu. Kita menggunakan ekspresi genitnya itu kan ketika belum dapat pengibing aja, agar pengibing itu mau naik ke atas panggung buat menari bersama gitu. Kemudian, dan jika tiang mendapatkan pengibing, tentu sudah ada pakem tarian joget yang dikenal untuk menepis gerakan atau colekan dari pengibing nakal tersebut begitu. Misalkan kadang kan ya, tiang menari, kalau tiang hadap depan, otomatis pengibingnya kadang bisa ada di belakang itu, kadang tangannya gudep ya, kadang ada colek gitu, ada gerakan nangkisnya gitu, pakai kipas kadang. Kalau misalkan dia mau cium, kadang tiang nangkis juga di pipi, atau enggak kalau dia colek-colek di bawah ada tekniknya gitulah ya, begitu ya, ada teknik gerak-gerakan untuk menangkis gitu. Selama penari atau selama kita penari joget, selama menari itu menggunakan pakem dan kesopanan dengan baik, itu otomatis pengibing pasti dia akan mengerti gitu dan bisa lebih sopan mengibingnya, seperti itu. Tergantung penari juga, apakah si penari itu misalkan kalau pengibingnya nakal, kalau kita menarinya agak vulgar gitu, otomatis pasti pengibingnya tambah apa namanya itu, nyajang dia, kalau bahasa Balinya nyajang, seperti itu. Tarian joget erotis tentunya berdampak negatif bagi seni budaya Bali, khususnya tarian joget bumbung klasik yang dikenal hanya sebagai hiburan dan tontonan, justru menjadi image negatif buat para penari joget. Dan tentunya tiang berharap untuk semua penari joget yang masih menari erotis dan tidak sesuai pakem tari Bali, tari joget klasiknya itu, dan tentunya tiang berharap untuk semua penari joget yang masih menari dengan erotis dan tidak menggunakan pakem tradisinya gitu ya, dan tidak sesuai pakem, bisa memperbaiki tariannya agar sesuai pakem budaya Bali, agar budaya dan tradisi tetap terjaga dan lestari, seperti itu. Yang membuat tiang menyukai seni joget bumbung sampai saat ini itu gini ya, apa namanya, emang dari dulu ya, salah satunya emang karena keturunan. Kemudian yang kedua, di samping itu tiang juga bisa menjalankan hobi, hobi nari, nyanyi gitu, tersalurkan seperti itu. Dan yang ketiga, entah kenapa tiang nggak tahu ngelihat joget itu seneng aja gitu. Gimana ya, beda dari tari-tarian lepasnya itu, kayak gimana ya, udah kayak seperti punya seninya sendiri gitu. Iya. Kalau di Bali bilang kan taksunya gitu.
Ya walaupun tari-tarian yang lain juga ada taksunya, tapi tiang kayak nih kan mesriang tiang, jujur kesiang tiang niki. Kadang kalau tiang mau nari, pas mau sembahyang pakai gelungan, itu kadang mau air mata tuh mau netes gitu, kadang penglembar kayak gini berkaca-kaca dah mata tiang gitu, bener ya. Sekali nikah itu yang bikin tiang mencintai joget, benar-benar mencintai sekali sampai saat ini. Kalau tiang menari sebelum sebelum pentas, awalnya tiang biasa-biasa aja ya, biasa aja bercanda di tempat rias tuh, biasa aja bercanda sama teman gitu. Nanti kalau sudah mau di panggung ngelembar itu nggak tahu, udah bersuara aja gini, suling itu suling ya, suling kalau udah aja keluar bunyi suling itu nggak tahu kenapa pengen nangis aja gitu, pengen nangis. Terus ngerasa kayak ini tiang sendiri ya, nggak tahu sih orang lain ya apa merasakan kayak gitu apa enggak gitu. Tiang menceritakan pengalaman tiang pribadi, ngerasa terus merinding tiang ngerasa kayak kayak ada orang yang meluk gitu, kayak ada orang yang gimana ya, kayak tiang sama ibu tiang sendiri gitu. Kayak ada, kalau kita tuh punya masalah, cerita sama ibu sendiri pasti merasa terlindungi gitu, karena terlalu banyak bebannya kita, misalkan ya di dunia nyata. Kalau yang punya masalah cerita sama emek yang sendiri, dipeluk pasti nangis sik-sikan karena saking terharu apa gimana sih, itu nggak ngerti juga terharu apa gimana. Tapi itu pada kalau menari, kalau sama aura yang nggak kita lihat itu tiang bisa merasakan, walaupun tiang nggak bisa ngelihat langsung gitu, bisa merasakan. Kayak orang bilang keencegin gitu sih kata penglingsir gitu, kangku gitu. Keluh kesah tiang selama menjadi penari joget itu gimana ya? Kadang orang kalau tiap tiang nari di pedesaan di mana gitu misalkan, kadang ada ibu-ibu, kitanya itu padahal benar-benar gitu ke desanya dia diundang untuk menghibur, padahal tujuannya emang benar-benar menghibur gitu. Nanti disangka yang bukan-bukan gitu. Kadang baru datang diliatin naik turun gitu sama ibu-ibu yang di sana itu, kadang ini gimana sih jadinya kita itu nggak leluasa gitu, leluasanya itu dalam artian nggak bebas gitulah ngobrol sama temen, di samping nggak bebas gitu karena diliatin terus gitu. Iya bener, nggak enak sekali begitu. Kemudian yang gimana, kadang berpikir gimana sih caranya biar joget itu nggak dipandang gimana ya, sebelah mata itu namanya itu sih orang banyak yang bilang. Kadang tiang pingin banget biar
joget itu kembali kayak zaman dulu gitu. Padahal joget ini kan warisan leluhur ya. Juga kan diakui sebagai warisan budaya tak benar. Iya, gitu. Itu gimana ya? Kadang yang itu udah berpikir gimana ya caranya mengembalikan gitu. Kadang ada adik-adik penari yang baru gitu kan. Kadang tiang sering menasehati jangan menari terlalu kelewat batas gitu. Jangan keluar dari pakem tradisi. Sering dah tiang kasih tahu gitu. Semoga aja kita tiang mewakili penari-penari senior gitu. Tiang banyak punya teman mbok-mbok senior gitu, tiang mewakili mereka juga agar bisa supaya kita dan adik-adik yang baru terjun di dunia joget itu agar bisa menjaga pakem joget itu sendiri. Semoga tarian joget bumbung kedepannya bisa memberi nilai positif di mata masyarakat dan lebih ajak serta lestari gitu. Dan tiang berharap seluruh pengibing bisa menghormati tarian atau penari joget dengan cara mengibing dengan baik, sopan, dan tentunya nggak nakal gitulah ya. Tidak memandang rendah seorang penari joget. Dan untuk penari joget, tiang harap lestarikan tarian joget bumbung. Dan untuk penari joget, tiang harap lestarikan tarian joget bumbung ini dengan cara menari sesuai pakem. Jelaskanlah pakem tari joget yang benar gitu. Misalkan pas ngelembar tuh jangan, kan ada ya yang nggak bisa, yang nggak, kadang ada bukannya tiang gimana, cuman tiang mau itu ya, biar dia nggak menjadi terbiasa seperti itu. Kadang ada yang belum tahu dasar tari, ikut terjun ke joget, itu ulah-ulah goyang gitu aja. Kadang tiang sama penari-penari senior berpikir dia belum paham betul tentang dasar tari, kok berani gitu loh. Apa karena ulah-ulah goyang aja gitu jadinya. Itu tiang harapkan untuk penari joget untuk biar nggak terbiasa seperti itu, pergunakan pakem tari joget yang baik dan benar. Itu tegaskan agemnya gitu. Nanti pada saat tolong kalau bisa tolong jangan ngebor gitu, goyang ngebor gitu. Sensual kan ada itu guru tiang di SNKI mengatakan kepada tiang, joget itu sensual tetapi tidak seksual gitu. Dia pentingnya iya, seksual tapi tidak seksual gitu. Iya, itu poin pentingnya. Ngegol, yang namanya ngegol, pakem tari Bali yang namanya ngegol kan ke kanan ke kiri ya, seperti itu. Tiang tiang ngomong di sini langsung untuk pengibing ya. Kalau misalkan mau mengibing itu, pergunakanlah etika yang baik dan benar ketika mengibing. Jangan misalkan
nih sing bisa goyang bung pengibing gitu. Kadang ada pengibing ngomong kayak gitu, jengkel lah tiang ya dengernya. Apakah harus joget itu selalu goyang gitu? Padahal ini kan namanya tarian, pasti ngigel lah dia ya, ngigel, bukan goyangnya yang ditunjukin begitu. Tiang itu udah tiang harapkan untuk pengibing, tolong jaga etika pada waktu mengibing. Misalkan kalau mengibing itu jangan membawa, nih ini sering sekali terjadi ya, cowok-cowok, bapak-bapak membawa rokok pada waktu ngibing. Nah apalagi dia ngibingnya itu krosoan ya, krosoan. Kadang sing tahun kulit penari dah kena gitu. Tiang pernah ngalami kayak gitu soalnya. Waktu itu Tiang nggak tahu kalau dia bawa rokok karena dia kan gini tangannya turun gitu. Habis itu kalau dia narinya alep ya nggak masalah kan ya, masalahnya dia itu krosokan gitu, takutnya kan kulit entah ini rambut yang kena gitu kan bahaya jadinya gitu. Kadang untuk akhir-akhir ini kalau ada pengibing yang seperti itu, mohon janganlah memandang kalau tarian joget itu penari joget pasti, kadang ada yang bilang pasti dah diajak gitu kan, padahal tidak semua penari joget seperti itu gitu. Kita penari joget itu gimana ya, jangan penari joget itu seperti yang dibilang dipukul rata gitu, dibilang satu yang kayak gitu semuanya kena, jangan, tidak semuanya seperti itu begitu. Tiang rasa cukup muni kemanten terkait tentang tarian joget nike. Aksamayang niki tiang kantun melajah taler niki belum sepenuhnya tiang bisa gitu, belum kalau tiang tidak pernah merasa diri itu puas gitu, pasti tiang ngerasa masih banyak kurangnya gitu, karena tiang itu masih belajar gitu. Mohon maaf sekali, ampura kirang langkung yane yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arse utawi kayun idadane sareng sami nggih. Puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.